Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Serigala api melolong di langit menyebabkan riak energi tak terlihat menyebar dengan cepat dan menghancurkan jiwa-jiwa merah, bahkan tidak menyisakan sedikit pun kekuatan spiritual yang lolos. Menyusul pembantaian besar-besaran oleh serigala api, awan hitam pekat yang berisi jejak kemerahan mulai berputar. Api jatuh hati, bocah, aku meremehkanmu, tidak disangka kamu bisa mengendalikannya sedemikian rupa, kata Pelindung Swan yang nampak kusam. Xiaoyan mengabaikan teriakan marah Pelindung Swan dan memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan raksasa serigala api yang adalah jenis roh api pertama dari teknik mengusir api 5 cincin. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, dia secara alami tidak perlu menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk membentuknya. Roh api lainnya yang tersisa akan menjadi semakin sulit untuk dilatih. Namun begitu dia berhasil menguasai kelimanya, kekuatan dari pengumpulan 5 jenis roh api akan sangat menakutkan. Awan hitam bergolak di udara saat jiwa-jiwa merah merembes darinya nampak dipenuhi dengan kesuraman yang aneh. Setelah kehilangan begitu banyak jiwa merah, tekanan yang menyebar dari awan hitam perlahan berhenti. Jeritan berulang kali dipancarkan dari awan hitam yang berputar. Bocah, kekuatan api jatuh hati melebihi harapanku. Namun jangan kau pikir dapat menghancurkan formasi menelan 10.000 jiwa hanya dengan cara seperti itu, kata Pelindung Swan dengan menyeramkan yang suaranya dipancarkan dari awan hitam yang meresap. Racun roh darah. Cahaya merah tiba-tiba melonjak dari dalam awan hitam setelah suara dingin Pelindung Swan terdengar. Orang itu memiliki semua roh untuk menelan satu sama lain. Jika ini terus berlanjut, roh yang ganas akan muncul, kata Suqian dengan ekspresi serius dan berbicara dengan suara yang dalam. Saat dia melihat kelapisan awan hitam merah yang aneh, dia merasakan emosi kekerasan yang mengejutkan yang dipancarkan dari tempat itu. Xiaoyan mengerutkan keningnya, dia tidak memberikan jawaban karena segel tangannya dengan cepat terbentuk. Banyak ilusi setelah bayangan muncul. Sesaat kemudian segel tangannya tiba-tiba berhenti dan mulutnya berteriak pelan, "Pergilah!" Teriakan itu baru saja keluar dari mulutnya ketika nyala api naik dan tiba-tiba muncul di mata roh api serigala yang berada di atas kepalanya. Serigala api yang memancarkan panas yang mengejutkan dari tubuhnya melolong panjang. Sesaat kemudian tubuh serigala api segera bergegas ke depan dan sekejap muncul di bawah awan hitam. Dengan mendekatnya serigala api, awan hitam segera menyusut. Tampak seolah-olah terkena guncangan. Keheningan singkat juga menggantikan jeritan tajam di dalamnya. Sebagian dari awan hitam nampak berfluktuasi ketika sosok samar Pelindung Swan muncul. Tangannya terulur sebelum menekan serigala api. Dengan kekuatan telapak tangannya, kabut hitam yang kuat segera melonjak keluar dan bertabrakan keras dengan api bening yang muncul di permukaan serigala api. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat dia melihat serigala api diblokir. Segel tangannya segera berubah dan riak spiritual yang kuat melonjak keluar dari dahinya dan menembak masuk ke dalam tubuh serigala api. Setelah menerima dukungan kuat dari Xiaoyan, nyala api bening di tubuh serigala api sekali lagi melonjak lebih kuat. Mulutnya yang besar melebar dan api yang sangat panas menembak ke arah Pelindung Swan. Hati Pelindung Swan menegang sedikit saat dia merasakan riak tak terlihat menembak ke arahnya. Merasakan kekuatan api yang melonjak, Pelindung Swan tidak ingin menghadapinya secara langsung. Karena itu kabut hitam di tubuhnya dengan cepat menyebar dan melubungi tubuhnya, membuat tubuhnya tersembunyi di dalam lapisan awan hitam dengan cara seperti kilat. Pilar api bening tidak mengenai Pelindung Swan, sebaliknya menembak ke dalam awan hitam menyebabkan lubang yang dalam di dalam awan hitam yang gelap. Kelompok Xiaoyan menyipitkan mata mereka saat pandangan mereka menembus lubang gelap yang kosong. Mereka hanya bisa melihat jiwa-jiwa yang memakan satu sama lain. Setelah saling menelan tanpa henti, keganasan lainnya yang menakutkan segera muncul. Xiaoyan dan lainnya bisa merasakan bahwa roh yang ganas sedang terbentuk dengan cepat di dalamnya. Wajah Xiaoyan agak gelap dan serius, tangannya tiba-tiba mengepal dan pilar api tak terlihat ditembakkan ke lapisan awan hitam, menyebabkan ledakan keras hingga menghancurkan jiwa-jiwa yang bersentuhan dengannya. Setelah kehancuran skala besar oleh api jatuh hati, warna merah di dalam awan hitam tampaknya menjadi lebih pucat. Jelas serangan Xiaoyan barusan telah menghancurkan banyak jiwa. Bocah, kamu telah menghancurkan hampir 1000 roh. Namun jangan kau pikir bisa menghentikan terciptanya jiwa yang ganas, kata Pelindung Swan dengan suara gelap dan dingin. Suara Pelindung Swan baru saja terdengar ketika 4 tubuh spiritual yang sangat kuat tiba-tiba muncul di dalam lapisan awan hitam. Mereka dengan ganas menyerbu ke dalam kekacauan roh sebelum menelan dengan liar. Keempat roh adalah ahli di puncak kelas doang saat mereka masih hidup. Kekuatan menelan dari keempat roh yang kuat itu sangat menakutkan. Dalam waktu singkat, roh di dalam lapisan awan itu benar-benar tertelan. 4 roh yang dipenuhi dengan kekejaman dan kekerasan segera mulai menelan satu sama lain. Sementara mereka menelan satu sama lain, kabut hitam melonjak dari lapisan awan ke segala arah dan menghalangi serigala api. Jika satu dari keempat tubuh spiritual itu menyelesaikan menelan yang terakhir, roh ganas itu akan muncul. Dokter peri kecil dan saya akan turun tangan. Kita tidak bisa hanya duduk diam.
Kata Sukyan mengerutkan keningnya saat dia merasakan tekanan yang dipancarkan dari lapisan awan. Jika kalian berdua turun tangan, Han Feng dan Insan Tua juga akan ikut campur. Biarkan aku yang melakukannya, kata Xiaoyan. Beberapa saat kemudian api hijau dan api bening muncul di kedua tangannya sebelum akhirnya bergabung menjadi api lotus. Xiaoyan baru saja akan melemparkan api lotus yang terbentuk ketika satu suara tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Tunggu, jangan hancurkan roh ganas itu. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat mendengar itu. Yao Tua, apa maksudmu? Jika tidak dihancurkan, itu akan menjadi roh ganas Dojong, kata Xiaoyan. Serahkan saja roh ganas itu padaku. Kekuatan spiritualnya yang besar akan menjadi asupan yang hebat bagiku. Jika aku bisa menelan dan memurnikannya, kekuatan spiritualku akan pulih ke kelas Dojong, kata Tianhuo. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Jika Tianhuo dapat pulih ke kelas Dojong, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan. Yao Tua, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Roh yang ganas itu dibentuk dari jiwa ganas yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu menelannya, kemungkinan akan mempengaruhi pikiranmu, kata Xiaoyan ragu sejenak sebelum berbicara. Itulah mengapa aku perlu merepotkanmu. Setelah aku menelannya, aku perlu meminjam api jatuh hatimu. Tidak masalah, kalau begitu aku akan mengandalkan Yao Tua, kata Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya. Xiaoyan, cepat, roh ganas itu akan segera terbentuk, kata Sukyan dengan cemas ketika melihat Xiaoyan tetap diam setelah api lotus terbentuk dan tanpa sadar mendesaknya. Xiaoyan pulih setelah mendengar suara Sukyan. Dia tersenyum sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat awan hitam yang berputar. Panatua Sukyan, tidak perlu khawatir, jiwa ganas itu tidak akan bisa berbuat banyak, kata Xiaoyan. Setelah suara Xiaoyan perlahan terdengar, awan yang bergejolak di langit tiba-tiba menegang di tengah suara tajam yang keras. Douci kejam yang kuat perlahan turun dari langit. Xiaoyan, jika kamu menyerah hari ini, kamu hanya akan menderita sedikit, kata pelindung Xuan yang suaranya bergema dengan cara yang kejam. Sukyan dan Xiaoyi di sampingnya juga mengerutkan kening mereka saat merasakan keganasan yang hadir menyebar dari awan hitam. Mereka tidak mengerti mengapa Xiaoyan tidak bertindak lebih awal. Apakah dia benar-benar merasa percaya diri untuk menghabisi jiwa yang ganas yang memiliki kekuatan Dojong? Xiaoyi mungkin tidak mengerti di dalam hatinya, tapi dia memiliki kepercayaan yang besar pada Xiaoyan. Dia tahu mengingat karakter Xiaoyan, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Awan hitam mulai beriak dan menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, akhirnya benar-benar menghilang. Satu sosok roh merah dengan kekuatan Dojong muncul di langit. Matanya yang merah tidak menunjukkan sedikitpun emosi yang dimiliki manusia. Hanya ada kekerasan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pelindung Xuan tersenyum ketika dia melihat roh merah yang ganas. Orang yang kuincar adalah Xiaoyan. Yang tidak ada hubungannya, aku izinkan kalian semua pergi, kata pelindung Xuan tersenyum dingin. Meskipun kata-kata ini tampaknya ditujukan kepada semua orang, namun mata pelindung Xuan melayang pada Sukyan dan Xiaoyi. Jelas mereka berdua membuatnya sedikit khawatir. Sukyan dan Xiaoyi jelas mengabaikan kata-kata itu. Keduanya bertukar pandang sebelum dua doci yang kuat tiba-tiba melonjak. Pelindung Xuan, kamu seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini yang ingin mencari kematian, kata Han Peng tertawa keras. Kalau begitu, sepertinya aku hanya bisa dengan enggan menerima dua jiwa Dojong. Jika aku memiliki dua jiwa Dojong itu bersama dengan dua jenis api surgawi milik Xiaoyan, Sekte Jiwa akan memberi imbalan besar padaku, kata pelindung Xuan dengan sinis. Han Feng tersenyum dingin, tatapannya yang buas menyapu Xiaoyan saat dia berbicara. Juniorku yang baik, jika kamu terus bersembunyi di Akademi Jianan, aku tidak akan bisa melakukan apapun terhadapmu. Namun kamu menyerahkan dirimu sendiri ke tempat ini. Kamu tidak bisa menyalahkan senior ini karena kejam. Xiaoyan melirik Han Peng saat dia berkata dengan tenang. Seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Itu hanya membuatmu untuk hidup sedikit lebih lama, tidak perlu sebahagia itu. Kamu masih memiliki lidah yang tajam meski akan mati, kata Han Peng dengan kepuasan yang semakin padat di wajahnya. Matanya melihat sekelilingnya sebelum dia tersenyum dan berbicara dengan sikap sinis. Saat ini kami memiliki 5 dojong, hari ini aku akan melihat siapa yang pada akhirnya akan tertawa. Mata Xiaoyan menyipit saat dia menatap Mo Xingtian di sampingnya. Pemimpin Sekte Mo, apa menurutmu bocah kecil itu bisa kabur hidup-hidup kali ini? Aku telah mengatakan bahwa aku juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh putramu. Mengapa kamu ingin menempatkan dirimu dalam posisi yang beresiko? Kata Han Feng melirik Mo Xingtian dan tersenyum dingin. Di medan pertempuran saat ini, Xiaoyan tidak memiliki 3 dojong. Di sisi lain, Han Feng memiliki kekuatan 4 dojong. Tampaknya Han Feng telah berada di atas angin. Pada saat ini, posisi Mo Xingtian sangatlah penting. Jika dia membantu Han Feng, kemungkinan kelompok Xiaoyan untuk menang akan sangat rendah. Namun jika dia membantu Xiaoyan, jumlah ahli dari kedua belah pihak akan sama. Dia juga mengerti meskipun nampaknya kelompok Xiaoyan dirugikan. Namun dia masih merasakan ketakutan yang luar biasa untuk Xiaoyan.
Bagaimanapun Suqian dan Xiaoyi tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan iblis tanah tua. Seorang ahli dojong bintang 7 sampai dia hampir lumpuh. Pikiran itu dengan cepat terlintas di benaknya. Sesaat kemudian dia tersenyum tipis seraya berkata, "Masalah hari ini menjadi terlalu besar. Aku tidak memiliki keberanian seperti kamu anak muda. Karena itu aku tidak akan ikut campur." Han Feng sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Kilatan dingin muncul di matanya. Namun dia menjaga sikap tersenyum di wajahnya. Selama Mo Xingtian tidak membantu Xiaoyan, dia memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan semua dendamnya. Xiaoyan sepertinya tidak mendengar percakapan antara Han Feng dan Mo Xingtian. Tubuhnya berdiri tegak di medan pertempuran sebelum sedikit mengangguk tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu dia menoleh ke Xiaoyi dan Suqian sebelum berbicara sambil tersenyum. "Serahkan roh ganas itu dan pelindung Xuan kepadaku." Suqian dan Xiaoyi nampak begitu terkejut saat mendengar itu. Roh ganas dan pelindung Xuan adalah dua dojong. Selain itu, jiwa mereka terhubung satu sama lain memungkinkan mereka bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Kecuali menggunakan teratai api yang menakutkan, mustahil baginya untuk bertarung dengan dua dojong, bahkan dengan sayap tulang untuk meningkatkan kecepatannya. Xiaoyan tampaknya memahami keterkejutan di hati mereka berdua. Ia melambaikan tangannya dan dengan pelan berbicara sambil tersenyum. "Tenang, aku tidak akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan membunuhku." Melihat senyum di wajah Xiaoyan, Suqian dan Xiaoyi ragu sejenak sebelum mengangguk. Karena dia mengatakan itu, sepertinya dia benar-benar memiliki kartu pamungkas. "Bocah, kau benar-benar sombong, namun tidak apa-apa, aku menyukainya," kata pelindung Xuan tertegun cukup lama setelah mendengar kata-kata Xiaoyan dari langit dan tanpa sadar tertawa. Ekspresi Han Feng sedikit berubah, dia menatap Xiaoyan dengan heran. Apa yang dia lakukan? Dia benar-benar menantang dua dojong. Apakah dia tidak mencari kematian? "Tetua pertama, Xiaoyi, aku akan serahkan yang lain pada kalian," kata Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan yang dipenuhi dengan ejekan dari sekitarnya. Bahunya bergetar dan sayap tulang yang panjang terentang di punggungnya mengepak saat dia meluncur dengan cepat ke langit. "Jujur aku katakan, ini adalah pertama kalinya aku membentuk roh setan merah. Akan kupersembahkan padamu," kata pelindung Xuan dengan dingin ketika melihat Xiaoyan bergegas ke arahnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan setan merah di sampingnya tiba-tiba bereaksi dengan cara seperti kilat saat tinjunya yang membawa angin kencang akan menghantam Xiaoyan. Mata Xiaoyan terkunci pada sosok setan merah yang sedang bergegas. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya yang mengenakan cincin putih perlahan dikencangkan sebelum dia mengayunkan tinjunya. Ekspresi tatapan sekitarnya berubah saat tinju Xiaoyan akan menghantam tinju setan merah. Namun sebelum dua kekuatan saling menghantam, cincin putih di jari Xiaoyan tiba-tiba berkedip dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pelindung Xuan yang memiliki hubungan jiwa dengan setan merah segera berubah ekspresinya saat cahaya yang kuat itu muncul. Cahaya menyilaukan yang muncul dari cincin putih seperti penghalang yang sepenuhnya memblokir kekuatan tinju menakutkan dari setan merah. Setelah itu gelombang kekuatan hisap yang sangat kuat segera melonjak keluar. Kekuatan hisap yang sangat kuat seperti pusaran tornado yang berputar dengan kecepatan luar biasa yang dengan cepat menutupi setan merah yang masih menyebarkan kekerasannya. Sesaat kemudian setan merah yang awalnya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan ketakutan. Tubuhnya bergetar saat mencoba melarikan diri dari kekuatan hisap. Jeritan menyedihkan yang dipancarkan dari setan merah mengandung kegilaan dan teror. Namun usaha pelariannya tidak berhasil. Tampaknya Tianhuo yang berada di dalam cincin berniat penuh untuk mendapatkan roh setan merah. Segera cahaya yang luar biasa kuat meletus dan kekuatan hisap bertambah menjadi lebih kuat. Setan merah mulai memancarkan gelombang tangisan ketakutan. Xiaoyan tanpa sadar juga merasa terkejut saat melihat setan merah semakin mendekat ke cincin meskipun mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak disangka Tianhuo mampu menampilkan kemampuan seperti itu meski dalam kondisinya saat ini. Setidaknya dia bukannya tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang dia katakan pada Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan harus mengakui bahwa dia akan kesulitan menekan roh di kelas dojong dengan cara yang begitu mudah. Sementara pikiran itu bertahan di hati Xiaoyan, pelindung Xuan nampaknya merasakan sesuatu yang salah dari situasi itu. Dia segera mengeluarkan teriakan marah saat dia mengubah segel di tangannya. Segera kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari kabut hitam. Perlawanan dari setan merah menjadi semakin kuat dengan campur tangan pelindung Xuan. Pada akhirnya, setan merah mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan daya hisap. Bahkan Tianhuo pada akhirnya tidak dapat menahan. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiaoyan. "Xiaoyan, cepat, bantu aku. Pindahkan kekuatan spiritualmu ke dalam cincin," kata Tianhuo. Hati Xiaoyan menegang saat mendengar itu, namun dia dengan cepat mengangguk. Matanya segera menutup sedikit saat kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari dahinya dan melesat masuk ke cincin putih dengan cara yang tak henti-hentinya. Dengan dukungan Xiaoyan, kekuatan hisap yang keluar dari cincin segera melonjak beberapa kali menyebabkan setan merah terhuyung-huyung di bawah kekuatan hisap yang meledak.
Tubuhnya dengan goyah tersedot ke depan. Namun di saat berikutnya, setan merah tergesa-gesa mempertahankan posisi aneh dan melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini jaraknya dengan Xiaoyan hanya setengah meter. Xiaoyan bahkan bisa mengendus kekerasan liar yang dikeluarkan dari tubuhnya. Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergejolak dengan kuat dan sama-samar menunjukkan wajah panik yang marah. Kekuatan hisap yang kuat memiliki dampak yang sangat kuat pada kekuatan spiritual. Bahkan setelah bekerja sama dengan setan merah, pelindung Xuan hanya bisa bertahan dalam pertempuran. Pemandangan di langit membuat semua orang tercengang. Mereka merasakan perasaan tidak masuk akal ketika melihat dua dojong sebenarnya sedang ditekan oleh Xiaoyan sendirian. Ekspresi Han Feng saat ini juga sangat jelek. Senyum dingin yang muncul sebelumnya perlahan menegang ketika cahaya yang kuat muncul. Dia tidak habis pikir bagaimana Xiaoyan bisa memblokir setan merah dan pelindung Xuan. Pada saat ini Xiaoyan jelas tidak menggunakan teratai api yang menakutkan, namun penampilan pelindung Xuan dan setan merah menyebabkan hatinya perlahan tenggelam. Mo Xingtian melirik Han Feng. Ekspresi sombong melintas di hatinya. Dia sudah lama mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan Xiaoyan. Jika seorang menjadi musuhnya, berbagai perubahan tak terduga akan menyebabkan seseorang kesulitan bertahan. Sebenarnya tebakan sudah muncul di hatinya ketika Xiaoyan memutuskan untuk bertemu dengan setan merah dan pelindung Xuan secara langsung. Dengan pemahamannya tentang Xiaoyan, bertindak tanpa pikiran bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh dirinya. Beruntung aku tidak terlibat, pikir Mo Xingtian. Langkah kaki Mo Xingtian perlahan mundur saat dia tersenyum di dalam hatinya. Posisinya tidak jauh dari tembok gunung. Dia akan dapat pergi jika ada peristiwa tak terduga terjadi. Orang tua yang berhati-hati ini sebenarnya masih mempertimbangkan jalan mundur bahkan pada saat seperti itu. Dia memang layak menjadi rubah tua licik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Yingsan, cepat, bunuh Xiaoyan, teriak Han Feng dengan dingin. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dalam suasana tegang ini. Han Feng tiba-tiba melesat ke langit dan mendekati Xiaoyan dalam sekejap. Pedang panjang muncul di tangannya membawa angin tajam yang akan menembus ke leher Xiaoyan. Pedang panjang baru saja bergerak ketika sosok yang anggun bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Tangannya terulur dan segera mencengkram pedang panjang. Angin beracun meletus dan kekuatan korosif yang kuat seketika merusak pedang panjang hingga hancur. Setelah itu telapak tangan terangkat membawa angin tajam yang meluncur ke arah Han Feng. Ekspresi Han Feng serius saat dia menghadapi telapak tangan yang meluncur ke arahnya. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat berputar ke belakang dan menghindarinya. Dia menyapu matanya dengan sinis ke bawah hanya untuk melihat Yingsan tua yang telah dicegat oleh Suqian. Dan hatinya tanpa sadar mengeluarkan kutukan. Xioi memukul dan memaksa Han Feng mundur dengan satu pukulan. Dia tidak melangkah maju dan menyerang. Sebaliknya dia berdiri di samping Xiaoyan dengan tatapan dinginnya tertuju pada Han Feng. Han Feng merasakan sangat marah di dalam hatinya melihat Xiaoyi muncul di depan matanya. Dia jelas mengerti bahwa Xiaoyi sedikit lebih kuat darinya. Dengan dia melindungi Xiaoyan akan sulit serangannya berhasil. Ketika dia berpikir sampai saat ini, Han Feng hanya bisa mengarahkan pandangannya ke tempat di mana pelindung Xuan berada. Saat ini dia hanya bisa berharap pelindung Xuan bisa menghentikan Xiaoyan. Teriakan rendah yang menakutkan terdengar dari kabut hitam, sementara pikiran itu melintas di hati Han Feng. Sialan, apa yang kamu rencanakan? Teriak pelindung Xuan. Hati Han Feng segera menjadi dingin ketika dia mendengar teriakan kemarahan dari pelindung Xuan. Tatapannya meluncur ke arah Xiaoyan, hanya untuk melihat setan merah di depannya dengan cepat tersedot mendekati Xiaoyan. Setelah itu suara mengunyah muncul dan setan merah terserap, dan masuk ke dalam cincin putih di jari Xiaoyan di bawah cahaya yang kuat itu. Apakah cincin itu yang melakukan semua ini? Pikir Han Feng terkejut ketika dia melihat cincin putih itu. Namun dengan kekuatannya sulit baginya untuk merasakan Tianhuo berada di dalamnya. Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergejolak dengan kuat ketika setan merah diserap ke dalam cincin. Kabut hitam dengan cepat memudar, sesaat kemudian mengungkapkan sosok pelindung Xuan yang agak kabur. Douqinya juga menjadi jauh lebih lemah dan lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Setelah setan merah yang memiliki hubungan spiritual dengan pelindung Xuan ditangkap, ia segera menderita pukulan yang hampir fatal. Jiwanya terluka parah menyebabkan betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisinya saat ini, kemungkinan bahkan Xiaoyan akan bisa menangkapnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.